Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Angka Desain. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin banner warung makan mie ayam. Untuk contohnya sendiri, desainnya seperti yang ada di thumbnail saya atau yang saya tunjukkan di layar monitor saya ini. Nah, ini untuk hasil jadinya ya teman-teman. Untuk proses pembuatannya, mari kita simak videonya bersama-sama sekalian untuk belajar bagaimana cara untuk membuat banner atau tools dari CorelDRAW tipe X7 kali ini ya teman-teman. Nah, kebetulan waktu pembuatan video ini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW tipe X7 ini ya teman-teman, tipe X7. Nah, kalau teman-teman beda versi juga tidak apa-apa. Untuk urutan toolsnya yang sebelah kiri ini biasanya sama dari berbagai macam tipe CorelDRAW ya teman-teman. Dan yang untuk umumnya saya biasa menggunakan CorelDRAW tipe X6 atau X7. Nah, untuk langkah awal membuat spanduk atau banner seperti ini, kita tinggal klik pada menu rectangle tool atau F6 pada keyboard juga bisa. Kita klik dulu lalu kita bikin untuk ukuran dari backgroundnya. Pada contohnya ini saya menggunakan ukuran 200 cm kali 50 cm. Tinggal kita atur saja ukurannya. Kita bikin persegi dulu seperti ini pakai rectangle tool ini. Lalu kita atur untuk ukurannya object size ini ya teman-teman, secara horizontal dan vertikal. Yang horizontalnya kita isi 200 cm dan vertikalnya kita isi 50 cm. Kita samakan dengan contoh yang ada di atasnya ini ya teman-teman. Kita akan bikin sama persis. Kemudian langkah selanjutnya, untuk mempermudah kita pilih text tool atau F8 pada keyboard. Kita klik text tool. Lalu untuk kursornya sudah berubah menjadi seperti ini. Ada tulisannya A, kita klikkan saja pada bagian lembar yang kosong. Lalu kita ketikkan dulu tulisannya dan kita perbesar. Nah, setelah ini tinggal kita ketik semua tulisannya. Kita sesuaikan ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan menyamakan dengan contoh. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal ungroup tulisannya ya teman-teman, dengan cara kita tekan pada keyboard Ctrl+K. Nah, otomatis akan terpotong sesuai enter. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita atur posisinya, kita C pada keyboard. Nah, posisinya akan seperti ini dan kita atur untuk besar dan juga kecil dari tulisannya. Untuk warna sendiri dari backgroundnya saya menggunakan dua gradasi warna ya, yaitu kita bisa menggunakan interactive fill tool atau teman-teman bisa tekan G pada keyboard. Kita klik saja, lalu kita seret pada bagian objek backgroundnya dan hasilnya akan seperti ini. Pada kolom atas atau warna hitam ini kita klik dan kita ganti warna menjadi hitam yang lebih pekat. Sedangkan yang di bawah yang warna putih ini juga kita klik, lalu kita klikkan lagi pada warna merah yang lebih terang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan seret lagi untuk tulisan utamanya ini ya teman-teman. Karena warna backgroundnya merah, usahakan teman-teman untuk tulisannya warna yang kontras dengan background ya teman-teman. Misalnya ini merah, tulisannya bisa teman-teman kasih warna putih, kuning, atau warna-warna terang yang lain karena backgroundnya sudah berwarna hitam. Tujuannya agar tulisannya terlihat jelas ya teman-teman untuk dibaca. Nah, untuk fontnya sendiri saya menggunakan font Balon Extra. Nah, seperti ini fontnya. Teman-teman bisa download sendiri untuk fontnya, bisa teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, untuk warnanya sendiri ini menggunakan dua gradasi warna kuning, yang kuning terang dan juga kuning yang gelap ya teman-teman. Sama untuk gradasi warna pada tekstur kita menggunakan interactive fill tool atau tombol G pada keyboard. Tinggal kita seret seperti ini. Untuk bagian atas yang warna hitam kita ganti menjadi kuning yang lebih pekat, sedangkan yang putih bawah kita mengganti menjadi kuning yang lebih terang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, teman-teman tinggal
klik kanan pada warna coklat. Tujuannya untuk memberi outline pada tulisan mie ayamnya ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih, kita setting line dari tulisannya ini dengan cara teman-teman klik 2 kali pada bagian pen yang ada di pojok kanan layar teman-teman. Pada bagian warnanya ini kita klik 2 kali. Pada bagian width bisa teman-teman isi untuk ketebalan dari outline. Ini kita centang saja, tujuannya untuk memberikan pojok gambar ini menjadi melengkung ya teman-teman, mengikuti bentuk dari objek yang kita atur outline-nya. Ini kita centang dua-duanya, kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita edit lagi, kita klik lagi. Nah, kita atur. Jika sudah selesai, kita atur lagi sedikit. Nah, jika kira-kira sudah selesai seperti ini, tinggal teman-teman copy, teman-teman seret, lalu teman-teman klik kanan. Bisa juga Ctrl+C dan Ctrl+V ya teman-teman. Nah, kita sandingkan dua objeknya ini. Yang belakang ini, objek yang belakang, tulisan belakang ini kita rubah warnanya menjadi putih susu ya teman-teman. Untuk outline-nya, outline dan juga isinya, teman-teman tinggal klik kanan pada outline, lalu klik kiri pada warna yang sama. Kemudian untuk ukuran dari outline-nya kita pertebal 2 cm, jadi menjadi 5,5. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita tata kembali tulisan yang di depan ini dengan tulisan background outline warna putih ini. Teman-teman klik dulu yang bagian mie ayam yang depan, lalu teman-teman shift dan teman-teman klik sambil menahan shift ya, teman-teman klik pada bagian outline putih yang belakang ini. Kemudian teman-teman tinggal tekan pada keyboard C dan E secara bergantian. Nah, hasilnya akan seperti ini. Otomatis objek akan mengikuti yang ditandai tadi ya teman-teman, menjadi di tengah-tengah objek. Selanjutnya kita copy lagi pada bagian yang luar ini, yang depan kita copy lagi, lalu kita klik kanan pada bagian silang pada color bar, kemudian kita tata seperti ini, lalu kita power clip ya teman-teman. Untuk power clip, nah ini di objek power clip place inside frame ini kita power clip pada tulisan seperti ini. Nah, otomatis akan berada di dalam tulisan yang beroutline coklat ini ya teman-teman, yang tanpa outline tadi. Kemudian yang berwarna coklat ini kita rubah warnanya menjadi kuning yang sedikit lebih pekat ya. Nah, seperti ini. Lalu kita teman-teman tinggal klik sambil menekan tombol Ctrl, kita klik pada bagian mie ayam yang outline-nya coklat ini. Nah, lalu kita bisa edit bagian yang sudah kita power clip ke dalam tulisan mie ayam yang beroutline coklat ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita atur seperti ini ya teman-teman, kita lebihkan sedikit pada bagian bawahnya. Lalu kita keluar lagi dengan cara tekan Ctrl dan klik pada bagian luar dari tulisan, misalnya di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman, ada sedikit efek warna yang berbeda di bagian bawah. Selanjutnya kita bisa memberikan efek shadow seperti ini ya teman-teman, pada bagian outline yang paling luar, outline yang berwarna putih susu ini tadi. Caranya tinggal teman-teman klik drop shadow tool pada sebelah sini. Kalau tidak muncul, teman-teman bisa ingat-ingat, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Lalu teman-teman klik panah ini dan teman-teman cari yang drop shadow. Nah, ini kebetulan sudah saya pakai sebelumnya, jadi muncul yang drop shadow. Nah, lalu untuk selanjutnya teman-teman bisa pilih pada bagian preset ini. Teman-teman bisa pilih flat bottom right, kita klik saja seperti ini dan kita atur pada bagian opasitas dan juga feedernya. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita kembalikan lagi tulisan mie ayam yang
beroutline coklat ini di tengah-tengah outline putih ini tadi. Caranya sama, kita klik dulu yang outline coklat, lalu kita shift dan kita klik pada outline yang putih, kemudian kita tekan C dan E pada keyboard. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman, sudah hampir jadi. Kemudian untuk tulisan yang di atasnya ini lebih simpel lagi, tanpa outline ya teman-teman. Untuk fontnya kita samakan untuk mempersingkat waktu. Untuk tulisan dan juga semua outline-nya ini kita grup ya teman-teman, agar mudah bagi teman-teman untuk menggeser maupun mengedit kembali dari objek yang bersangkutan. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal kita kasih warna yang berbeda, kita kasih warna merah dan juga warna hitam, lalu kita bikin rectangle tool kembali atau F6 pada keyboard. Kita bikin seperti ini dan kita pilih shape tool atau F10 pada keyboard. Nah, pada pojoknya titik ini kita tinggal seret ya teman-teman. Nah, hasilnya akan memberikan efek melengkung pada bagian pojok persegi itu tadi. Lalu selanjutnya kita tinggal memberikan lagi efek warna gradasi. Kita pakai interactive fill tool, kita seret kembali. Warna hitam ini kita rubah menjadi warna yang kuning lebih gelap, sedangkan yang putih kita ganti warna yang lebih terang atau kuning yang lebih terang. Untuk outline-nya sendiri, karena ini ada outline-nya, kita rubah outline-nya atau kita hilangkan outline-nya dengan cara kita klik kanan pada bagian silang di color bar ini. Nah, jika sudah seperti ini, untuk tulisannya berada di belakang objek background-nya yang warna kuning ini, teman-teman tinggal tekan CTRL background berkali-kali sampai muncul atau sampai terorder di belakang tulisan. Nah, jika sudah terorder seperti ini, tinggal kita tandai keduanya, tulisan dan backgroundnya. Nah, seperti ini, lalu kita shift, kita klik pada bagian mie ayam, kita tekan tombol C pada bagian keyboard. Oke, untuk sebagai contohnya kita perkecil lagi ya, kita samakan seperti contoh. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita bikin lagi untuk aksesoris tambahannya menggunakan rectangle tool. Untuk warnanya bisa menggunakan warna putih susu. Kita hilangkan outline-nya, lalu kita pilih menu transparansi tool. Tinggal kita seret seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya akan memberikan efek transparan seperti ini. Kemudian kita copy, lalu kita pilih mirror horizontal. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika sudah kita taruh di bagian kiri, kita tekan shift, kita tandai dengan objek yang sebelah kanan, lalu kita tekan pada keyboard E, kemudian kita tekan lagi pada keyboard CTRL G untuk menggroup, dan kita tekan shift, lalu klik pada bagian background warna kuning ini. Kemudian teman-teman tinggal tekan C dan E pada keyboard. Otomatis akan rata ya, akan sejajar rata tengah dengan tulisan background maupun tulisan mie ayam yang bawah ini. Nah, untuk yang bawahnya lagi lebih simpel lagi ya teman-teman, cuman kita rubah untuk fontnya menjadi font balon, kemudian kita kasih warna tanpa outline, warna kuning atau putih susu. Nah, seperti ini, tinggal kita atur untuk ukurannya. Nah, jika sudah kita rata tengah dengan tulisan warung makan ini, nah hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk aksesoris tambahan selanjutnya ini saya menggunakan pen tool saja ya teman-teman untuk menggambarnya. Misalnya seperti ini, kita pakai pen tool, tinggal kita seret, kita bikin garis lengkung, lalu kita pilih shape tool untuk merapikan garis lengkungnya tadi. Nah, jika sudah, teman-teman tekan tombol shift, lalu kita klik pada bagian background dan kita pilih menu intersect. Nah, ini kita kasih warna kuning ya teman-teman, gradasi warna kuning. Kemudian kita bikin lagi untuk satunya lagi seperti ini ya teman-teman.
kita miringkan dulu sedikit. Ctrl dan klik pada bagian objek berwarna kuning, lalu kita pilih lagi intersect dan warnanya kita rubah menjadi warna merah yang pekat. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk logo halanya ini teman-teman bisa download atau teman-teman cari di Google ya teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan. Lalu untuk aksesoris sebelahnya ini tinggal teman-teman pakai rectangle tool lagi. Kita bikin seperti ini, lalu kita pilih shape tool. Teman-teman sambil menahan tombol Ctrl, teman-teman seret pada bagian pojok seperti ini ya, sambil menahan tombol Ctrl. Nah, ini kita order dulu tulisannya halal di paling depan, Ctrl pack up atau shift pack up ya teman-teman untuk mengordernya di depan. Kemudian yang belakang ini, yang backgroundnya kita kasih warna gradasi kuning ya, seperti contoh ya teman-teman, kita kasih gradasi warna kuning. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lalu untuk gambarnya ini kita crop ya teman-teman menggunakan pen tool ini ya teman-teman. Kita crop seperti ini, kita crop manual ya teman-teman. Nah, seperti ini. Usahakan untuk mengcrop gambar teman-teman menandainya berada sedikit di dalam gambar seperti ini ya teman-teman, agar hasilnya lebih rapi. Oke, jika sudah teman-teman tinggal pilih dulu ini pick tool, lalu teman-teman tekan shift dan klik pada bagian background yang akan mau dipotong. Kemudian teman-teman pilih menu intersect dan kita coba seret, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Sudah terpotong, kita hapus saja outline-nya, sudah tidak digunakan. Backgroundnya juga kita hapus, lalu kita atur, kita Ctrl atau shift backup dulu untuk order ke atas, lalu kita atur untuk ukuran dan juga posisi gambarnya ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jika sudah kita potong ya teman-teman menggunakan intersect lagi, kita pilih backgroundnya, kita klik, lalu kita shift klik pada bagian gambar mie ayamnya, lalu kita pilih lagi menu intersect dan kita seret untuk bagiannya dipotong. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini hapus saja. Kemudian untuk ornamen selanjutnya sama ya, ini saya menggunakan pen tool untuk membuatnya. Kita manual pakai pen tool. Nah, jika sudah teman-teman tinggal shift klik pada bagian background, lalu teman-teman pilih menu intersect. Nah, jika sudah kita miringkan pada objeknya. Nah, kita miringkan, kita atur, sesuaikan posisinya menjadi seperti ini. Lalu teman-teman shift klik lagi pada background, lalu teman-teman intersect lagi dan hapus outline yang sudah tidak digunakan ini. Kemudian pada bagian yang luar sendiri ini kita ganti warnanya dari merah menjadi warna kuning ya teman-teman. Sedangkan yang merah dalam ini tadi kita kasih warna yang lebih pekat. Oke, sudah hampir jadi teman-teman. Selanjutnya untuk backgroundnya sendiri ini relatif sesuai dengan selera teman-teman. Ini saya mengambil dari Google juga ya, teman-teman bisa klik atau bisa cari di Google, yaitu
background warna merah atau warna terserah teman-teman ya untuk backgroundnya sendiri. Ini jika sudah, kita power clip ke dalam objek background, kita power clip dulu, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita sesuaikan untuk ukuran warna transparasinya, kita klik, kita masuk ke dalam background. Untuk ini saya perkecil seperti ini ya, saya paskan dengan ukuran dari backgroundnya asli. Kemudian saya kasih transparan menggunakan transparansi tool, lalu saya pilih uniform transparansi, yaitu transparansi merata untuk semua objek ya teman-teman. Pada opasitasnya transparansi kita pilih 28. Nah, jika sudah, teman-teman tekan Ctrl dan klik di luar objek, hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, sudah jadi ya untuk desain banner warung makan mie ayamnya. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, jika teman-teman masih ada yang bingung atau yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Selain itu juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video tutorial CorelDRAW saya selanjutnya ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang berniat untuk mau pesan desain seperti banner, stiker, dan lain sebagainya, teman-teman bisa juga chat nanti di nomor WA saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi juga. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.